Hai, Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Delvi Ade Yustian dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C dengan NIM 221040800025. Di video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi tentang kandungan dari surah Al-Ma'un guna memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran dan Hadis MI yang dibimbing oleh Bapak Nur Hidayat. Untuk itu, kita dapat belajar bersama dengan menyimak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hayo, kalian sudah pada sarapan belum? Wah, hebat sekali. Jadi, sarapan itu penting untuk kesehatan. Karena dengan sarapan, kita akan lebih mudah untuk belajar. Kita akan lebih fokus. Nah, untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa ya. Oh iya, Ibu punya tepuk semangat nih. Nanti kalian ikutin Ibu ya. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Hore. Kalian sudah pada semangat ya? Nah, untuk itu karena kalian sudah pada semangat, Ibu akan memberikan materi tentang kandungan dari surah Al-Ma'un. Di sini siapa yang sudah hafal surah Al-Ma'un? Wah, ternyata kalian sudah pada hafal ya. Nah, untuk itu, selain kita menghafal surat Al-Ma'un, kita juga perlu mengetahui kandungan atau isi dari surah Al-Ma'un. Karena surah Al-Ma'un terdapat 7 ayat, nanti kita akan mempelajari satu persatu. Kita mulai dari ayat pertama, yakni ayat pertama berbunyi Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, makna dari ayat pertama yaitu Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama dan apa yang dimaksud dengan mendustakan agama? Kemudian, pertanyaan tersebut dijawab pada ayat selanjutnya, yaitu pada ayat kedua yang berbunyi Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, maka itulah orang yang menghati anak yatim. Kemudian, untuk makna ayat yang kedua yaitu Allah telah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama ialah orang yang telah membentak anak yatim. Dan untuk ayat ketiga berbunyi sebagai berikut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Selanjutnya, pada ayat ketiga ini, Allah juga menjelaskan bahwa seorang pendusta ialah orang yang tidak mau mengajak orang lain untuk membantu orang miskin. Dan jika seseorang tidak mampu membantu orang miskin, maka sebaiknya ia mengajak orang lain untuk membantu orang miskin. Dan untuk ayat keempat berbunyi sebagai berikut. Fawailul lil musallin. Artinya, maka celakalah orang yang sholat.
Apa sih yang dimaksud dari maka celakalah orang yang sholat? Jadi maksudnya yaitu Allah telah mengatakan bahwa orang yang sholat tidak sampai ke hati maka akan celaka. Dan kelalaiannya dalam sholat akan mempengaruhi pada perbuatan serta perkataannya. Untuk selanjutnya, ayat kelima berbunyi sebagai berikut. Alladzina hum ma'an sholatihim sahun. Artinya, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian pada ayat ke-6 ini dijelaskan bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, untuk kata lalai itu sendiri berarti orang dalam mengerjakan sholat itu khusyuk atau tidak, cara pelaksanaannya sudah benar atau belum, dan waktu dalam mereka sholat itu ditunda-tunda atau tidak. Kemudian pada ayat ke-6 ini dapat berbunyi alladzina hum yura'un. Artinya yang berbuat ria. Selanjutnya pada ayat ke-6 ini dijelaskan bahwa orang yang berbuat ria, yakni orang yang berbuat ria adalah orang yang hanya menginginkan pujian dari orang lain tanpa mengharap ridho dari Allah. Kemudian kita akan membahas pada ayat terakhir, yakni ayat ke-7. Untuk ayat ke-7 ini berbunyi wa yamna'unal ma'un. Artinya dan enggan memberikan bantuan. Lalu pada ayat terakhir ini Allah telah menjelaskan bahwa sifat pendusta agama ialah orang yang tidak mau membantu sesama walaupun itu hanya meminjamkan barang mereka untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk hal yang sepele. Setelah kita mempelajari dari arti surah Al-Ma'un, kita dapat menentukan atau menyimpulkan 5 keutamaan dari surah Al-Ma'un. Yakni yang pertama yaitu kita dapat mengetahui ciri-ciri dari seorang pendusta agama, yakni mereka yang selalu menghardik anak yatim. Yang kedua, kita dapat memberikan peringatan kepada sesama untuk membantu orang yang miskin. Yang ketiga, kita senantiasa untuk membantu orang miskin dengan cara yang ikhlas. Yang keempat, kita selalu mengerjakan sholat 5 waktu dengan pelaksanaan yang benar dan tepat waktu. Dan yang terakhir, kita tidak boleh sombong atau berbuat ria tanpa mengharap ridho dari Allah. Baik anak-anakku semua, kita sudah mempelajari arti dari kandungan surat Al-Ma'un. Untuk itu, Ibu akan menutup pembelajaran di pagi hari ini dengan berdoa bersama. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah menyimak video sampai akhir. Semoga video tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. See you.